Desa Sukamati selalu sunyi saat maghrib. Tak ada warga berani keluar rumah setelah azan berkumandang. Semua takut pada si darah merah, sosok perempuan bergaun kusam yang muncul di jembatan tua. Rian, mahasiswa skeptis, datang untuk membuktikan bahwa cerita itu hanyalah mitos desa. Saat senja memerah, ia berdiri sendirian di atas jembatan sambil merekam suasana. Angin mendadak berhenti. Udara terasa dingin menusuk tulang. Di ujung jembatan, seorang wanita berbaju merah berdiri membelakangi dirinya. Rambut hitam panjangnya basah meneteskan cairan merah pekat. "Permisi," panggil Rian gugup. Wanita itu menoleh perlahan dengan gerakan kepala tak wajar. Wajahnya gelap kosong tanpa mata. Bisikan dingin menggema di telinga Rian. "Kau melihatku." Tubuh Rian mendadak kaku. Sosok itu berjalan mendekat sambil meninggalkan jejak darah panjang di kayu jembatan yang lapuk dan basah. Sebelum sosok itu menyentuhnya, cahaya senter dari kakek Rian muncul dari balik kabut. Si darah merah menjerit nyaring, lalu menghilang bersama angin dingin. Rian jatuh pingsan. Malam itu, ia demam tinggi dan terus berteriak dalam tidur. Sejak kejadian di jembatan, aroma anyir darah selalu muncul setiap maghrib. Bayangan merah sering terlihat di sudut kamarnya. Seminggu kemudian, Rian menemukan foto terakhir di kameranya. Sosok perempuan itu ternyata berdiri tepat di belakangnya, sambil mencengkram bahunya. Malam berikutnya, terdengar ketukan keras di jendela. Saat dibuka, wajah pucat si darah merah menempel di kaca. Matanya hitam kosong, dan mulutnya tersenyum lebar, penuh gigi runcing. "Aku sudah di dalam." Lampu rumah padam seketika. Dari lorong gelap terdengar langkah kaki basah mendekat perlahan, menuju ke Marian yang membeku ketakutan. Kakek Rian bergegas masuk membawa dupa dan air suci. Ia membaca mantra kuno sambil menaburkan garam ke seluruh kamar. Asap tebal memenuhi ruangan. Si darah merah menjerit keras hingga kaca jendela retak sebelum lenyap ke dalam bayangan hitam. Pagi harinya, leher Rian penuh bekas cengkraman biru. Kakeknya berkata bahwa kutukan itu sudah menandainya. Rian diminta meninggalkan desa Sukamati dan tak pernah kembali. 3 tahun berlalu di kota. Rian mencoba hidup normal, namun setiap maghrib ia selalu mencium bau darah. Suatu sore saat macet panjang, ia melihat sosok perempuan merah duduk di kursi belakang mobilnya. "Kau pikir bisa lari?" Rian panik lalu kehilangan kendali. Mobilnya menabrak pembatas jalan. Esok pagi, polisi menemukan Rian tewas mengenaskan. Warga Sukamati hanya terdiam. Mereka tahu si darah merah akhirnya menagih janji kepada orang yang pernah menatap mata kosongnya. Setelah kematian Rian, kisah si darah merah semakin terkenal. Banyak pemburu hantu datang ke Sukamati demi konten media sosial. Salah satunya Alex, turis asing yang merekam jembatan tua saat senja. Di layar kameranya muncul kabut merah pekat. Tiba-tiba, tangan pucat mencengkram bahunya dari belakang. Kamera jatuh ke sungai, tetapi masih merekam senyum mengerikan si darah merah di balik tubuh Alex yang menjerit ketakutan. Rekaman itu viral dan membuat desa semakin ramai pengunjung nekat. Namun, teror justru makin kuat. Setiap maghrib terdengar jeritan tanpa sumber dan bayangan merah berkeliaran di jalan desa. Seorang vlogger bernama Dina melakukan siaran langsung di jembatan. Wajahnya mendadak pucat. "Dia ada di belakangku." Siarannya langsung gelap. Keesokan harinya Dina ditemukan koma tanpa sebab jelas, sementara layar ponselnya terus menampilkan gaun merah bergerak sendiri. Warga Sukamati akhirnya mengadakan ritual besar saat gerhana bulan. Kakek Rian menusukkan keris pusaka ke tanah jembatan sambil membaca mantra terakhir. Hujan deras turun disertai angin kencang. Tiba-tiba, semua layar ponsel warga menyala sendiri, memperlihatkan wajah si darah merah. Sosok itu muncul dari dalam layar sambil menjerit tanpa suara. Cahaya putih meledak dari keris pusaka dan menghancurkan seluruh sinyal elektronik desa. Si darah merah menjerit kesakitan, tubuhnya perlahan terbakar menjadi abu hitam. Keesokan harinya desa kembali tenang. Namun setahun kemudian,
seorang developer menggali tanah dekat jembatan untuk membangun resort. Dari dalam lumpur ditemukan tulang belulang manusia terbungkus kain merah basah. Kabut merah kembali muncul dari lubang galian. Sejak malam itu, warga sadar satu hal mengerikan. Si darah merah bukan sekadar hantu. Ia adalah penjaga kutukan Sukamati yang tak akan pernah benar-benar mati. Malam setelah penemuan tulang belulang itu, hujan turun tanpa henti di Sukamati. Seluruh desa gelap karena listrik padam mendadak. Dari arah jembatan tua, terdengar suara tangisan perempuan bercampur tawa lirih yang memantul ke seluruh penjuru kampung. Pak Lurah bersama beberapa warga memberanikan diri mendatangi lokasi galian. Tanah di sekitar lubang berubah hitam pekat dan berlendir. Di tengah kabut merah, terlihat gaun kusam tergantung melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Tiba-tiba, salah satu pekerja kerasukan. Matanya menghitam total. Dengan suara parau ia berbisik. Dia marah. Kalian membangunkannya. Tubuh pria itu lalu membentur-benturkan kepalanya sendiri ke tanah hingga tewas mengenaskan. Warga panik berhamburan pulang. Sejak malam itu, setiap rumah di Sukamati mendengar ketukan 3 kali tepat saat maghrib. Siapapun yang membuka pintu akan melihat jejak kaki berdarah masuk ke dalam rumah, tetapi tak pernah menemukan siapapun di sana.